Halo semuanya, kembali lagi dalam video pembelajaran biologi mengenai jamur atau fungi. Nah, sebelumnya kalian kan sudah lihat dan kalian sudah tahu bahwa jamur itu ternyata ada yang bisa hidup pada kulit manusia. Kemudian ada yang hidup dan tumbuh pada roti. Lalu ada yang hidup di pepohonan yang lembab dan lapuk. Nah, ketiganya ini sama-sama jamur, tetapi jika kita perhatikan dengan seksama, ternyata memiliki penampilan yang tidak sama atau ciri-ciri yang tidak sama, tidak mirip. Lalu, apa yang membedakan ketiga jamur tersebut? Dan berdasarkan pengamatan, ketiga jamur tersebut memiliki ciri-ciri yang tidak sama, yang berbeda. Struktur tubuhnya juga berbeda. Nah, ada yang kita bisa lihat langsung, ada yang tidak bisa kita lihat secara langsung dengan mata kita. Harus menggunakan alat bantu, yaitu mikroskop. Nah, karena perbedaan ini, maka dikelompokkanlah ketiga jamur ini ke dalam kelompoknya masing-masing. Untuk gambar yang pertama, yaitu gambar jamur yang menyebabkan penyakit kulit panu, itu masuk dalam kelompok jamur yang disebut dengan kahmir atau yeast. Kahmir atau yeast merupakan jamur yang bersifat uniseluler, artinya hanya memiliki satu sel atau sel tunggal yang menyusun tubuhnya. Karena hanya tersusun atas sel tunggal, sehingga ukuran dari jamur kahmir ini sangatlah kecil atau mikroskopis. Sehingga untuk dapat melihat tubuhnya, kita harus menggunakan mikroskop untuk melihat struktur tubuh dari jamur kahmir ini. Nah, ini adalah hasil yang diperoleh pada perbesaran mikroskop jamur yang menyebabkan penyakit kulit panu. Bisa kita lihat di sini jamurnya itu bersel tunggal dan dia saling berdempetan membentuk suatu kumpulan atau koloni yang kita sebut dengan koloni jamur. Masuk pada gambar yang kedua merupakan jamur yang tumbuh pada roti. Nah, roti jika kita biarkan di tempat terbuka dalam waktu atau jangka waktu yang lama, maka akan menyebabkan tumbuhnya jamur. Nah, jamur ini merupakan jamur yang masuk dalam kelompok kapang atau mold. Nah, jika kita perhatikan baik-baik, kita bisa melihat bahwa jamur ini strukturnya itu seperti benang-benang halus. Benang-benang halus ini kita sebut dengan hifah atau seperti kapas hitam yang menutupi permukaan roti. Oke, jadi jamur ini sudah bisa kita lihat secara langsung dengan mata kita, yaitu berupa benang-benang halus seperti kapas hitam yang menutupi permukaan roti, sehingga jamur ini sudah merupakan jamur multiseluler. Artinya merupakan jamur yang sudah memiliki lebih dari satu sel yang menyusun tubuhnya atau banyak sel yang menyusun tubuhnya. Sehingga kita bisa lihat secara langsung tanpa menggunakan alat bantu. Masuk pada gambar berikutnya merupakan gambar jamur yang hidup di tempat yang lembab atau juga hidup di pepohonan yang lapuk. Pokoknya di tempat-tempat yang lembab. Nah, jamur ini memiliki ukuran tubuh yang sudah lebih besar dibandingkan dengan jamur kahmir dan juga kapang. Karena ukuran tubuhnya lebih besar ini, jamur ini dikelompokkan ke dalam kelompok jamur yang dinamakan dengan cendawan atau mushroom. Nah, kelompok jamur cendawan atau mushroom ini merupakan kelompok jamur yang multiseluler yang mana tubuhnya itu sudah tersusun atas banyak sel sehingga tidak perlu lagi menggunakan alat bantu mikroskop untuk melihat. Dari pembahasan ini kita tahu bahwa jamur itu dikelompokkan dalam 3 kelompok besar, yaitu kelompok kahmir atau yeast, kelompok kapang atau mold, dan kelompok cendawan atau mushroom. Untuk kelompok jamur kahmir merupakan jamur yang uniseluler, sedangkan pada kapang dan juga cendawan merupakan jamur yang sudah multiseluler. Nah, sekian dulu pembahasan kita mengenai jamur. Kita akan bahas lagi di video-video berikutnya. Sampai jumpa!